kertasnya yang rusak. Berarti kertas ini bukan Tuhan. Kertas ini adalah ciptaan yang kemudian padanya adalah berasal daripada Tuhan itu sendiri. Al-Quran menerangkan begini, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi pencipta langit dan bumi dalam Islam itu meliputi semua apa yang ada. Jadi Allah itu menyatakan diri kepada alam semesta ini, bahwa dirinya ada, dirinya maha kuasa, dirinya maha pencipta, maha pemurah dan seterusnya, dengan cara menciptakan. Dan di dalam Islam orang-orang yang berakal yang bisa menemukan itu. Artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel memperlihatkan mujizat-mujizat, maka Allah menjadikan beliau sebagai tanda, sebagai perantara kepada Bani Israel untuk menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada dan mengutus hambanya, mengutus utusannya lahir dalam keadaan tanpa ayah. Jadi kalau saudara saya mengatakan tadi bahwa saya pikiran dituangkan ke dalam sebuah buku atau dituangkan dalam sebuah rahim, lalu kemudian pikiran itu setelah dituangkan dia lahir, maka kesimpulan kami sebagai umat Islam yang berasal dari ide, yang berasal dari gagasan itu bukan Tuhan itu sendiri, tetapi ciptaan, hasil karya yang diadakan, diawali dengan gagasan oleh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itulah kemudian Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel mengatakan, sungguh ini aku adalah utusan Tuhan yang datang kepadamu untuk mengajarkan hikmat kepada kalian. Nah, sehingga di Islam tidak offside menuhankan makhluk yang berasal dari ide Tuhan, makhluk yang berasal dari gagasan Tuhan itu sendiri. Kalau saudara mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya silakan saja, itu adalah iman, itu adalah hak saudara saya kemudian untuk mengimani Yesus. Itu tidak ada paksaan untuk itu. Hanya saja dari perspektif pemahaman ajaran agama Islam, Tuhan yang Maha Pencipta itu menciptakan Yesus untuk kemudian menjadi nabi dan rasul kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel ini sebagai contoh mujizat kepada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau saya boleh pinjam analogi saudara, ketika kita punya ide, misalnya kita ingin membuat lemari, maka ide itu kita tuangkan dalam bentuk lemari, maka lemari itu bukan kita, tapi lemari itu adalah sesuatu yang berasal dari kita. Lemari itu adalah rupa gambar daripada ide kita. Dia adalah perwujudan daripada gagasan dan apa yang kita inginkan. Jadi bukan ide kita yang kucuk-kucuk menjadi lemari, tetapi lemari itu adalah buah karya yang diasaskan dari apa yang ada di dalam benak kita sendiri. Nah, inilah yang disifati di dalam Islam. Maka ketika menciptakan orang mati, membuat tumpur hidup seperti burung dan seterusnya, itu semua adalah seisin daripada penciptanya. Jadi Nabi Isa disetting untuk menjadi manusia yang mampu melakukan mujizat, tapi levelnya tidak sampai bahwa dia itu adalah jelmaan Tuhan. Tidak, dia hanya manusia yang diberi kuasa. Nah, siapapun yang diberi kuasa oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, maka dia akan bisa melakukan dengan izin Allah apapun itu. Nah, sehingga finalnya Islam itu adalah ketika oknum ini mampu membangkitkan orang mati dan seterusnya, sisi keilahiannya adalah kenabiannya dia. Kenapa bisa? Karena dengan sisi kenabiannya dia memperlihatkan mujizat-mujizat yang diterima dari ilahi, mujizat-mujizat yang diterima dari Tuhannya. Saya kira begitu saudara saya. Sudah sangat jelas kemudian pembeda antara Islam dan Kristen. Namun pada pokok ini kita bisa saling menghargai. Saudara yang menuhankan kemudian Yesus itu bagi kami hanyalah sosok Nabi dan Rasul kepada Bani Israel. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Wah, itu penjelasan yang sangat menarik ya. Jadi ada titik temu dan ada titik beda ya. Saya setuju dengan Bang Juma. Pada titik beda kita saling menghargai. Ada satu buku Bang Juma menarik yang ditulis oleh Syed Hussein Nos ya.
Judul bukunya Islam dalam Cita dan Fakta. Nanti Bang Juma bisa beri komentar atas buku itu. Ini di halaman 20 dia mengatakan begini. Ada cara membandingkan logika untuk memahami Yesus menurut Kristen dan Isa menurut Islam. Dia tawarkan metode bandingnya begini. Dalam Islam, penerima wahyu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam Kristen, penerima wahyu itu adalah Maria. Keoriginalan sebagai penerima wahyu terletak pada, kalau dalam Islam itu terletak pada Nabi Muhammad yang buta huruf. Lalu di dalam Kristen, keoriginalan penerima wahyu itu terletak pada Maria yang perawat. Lalu wahyu yang diterima itu, kalau di dalam Islam adalah Al-Quran. Sedangkan di dalam Kristen, wahyu yang disampaikan melalui Maria adalah Yesus. Lalu di dalam Islam dia katakan, Al-Quran itu bukan makhluk. Sama dengan di dalam Kristen bahwa Yesus itu bukan makhluk. Nah, dia bilang sampai di situ Bang Juma untuk itu. Bagaimana pendapat Bang Juma untuk pembanding ini? Bisa diterima atau tidak ya? Gini Bang. Kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, bukan bukunya, bukan tulisannya, bukan tinta yang ada pada buku tersebut, tapi kehendak yang tertuang di dalamnya, itulah yang bukan makhluk. Itulah yang disebut kalam Allah. Keinginan Allah yang ada di dalam Al-Quran itu yang bukan makhluk. Seperti itu. Tapi buku dan tintanya itu makhluk. Nah, sama dalam pandangan kami tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu pada kehendaknya yang menginginkan itu adalah bukan makhluk, tapi jasad Yesus itulah makhluk itu, ciptaan itu. Tapi keberadaannya itu berasal dari bukan makhluk, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadakan. Demikian, Bang. Oke, menarik sekali Bang Juma. Artinya kita berbeda pada tataran tafsir ya Bang Juma ya. Tapi pada tataran hakikatnya sebenarnya saya mau katakan ada kesamaan antara Kristen dan Islam terkait Al-Quran dan Yesus. Kedua-duanya adalah sama-sama bukan makhluk, dan Al-Quran itu ucapan Allah itu bukan makhluk, lalu Yesus itu yang adalah firman itu bukan makhluk. Jadi benar itu Bang Juma, di dalam Kristen itu sebenarnya begitu cara memahami Yesus itu. Pada hakikatnya sebagai Allah, Yesus itu bukan makhluk karena dia firman. Tapi ketika firman yang tidak berwujud itu kemudian turun menjadi manusia, maka kemanusiaan Yesus itu makhluk. Sama seperti buku tadi. Buku itu makhluk karena berwujud. Tetapi tulisan yang ada di buku itu ucapan saya, bukan makhluk. Nah, begitu juga dengan Yesus tadi. Yesus itu makhluk pada satu sisi ketika Allah yang tidak kelihatan itu menjadi manusia sehingga berwujud. Yang berwujud itu makhluk. Tetapi hakikat yang berwujud itu bukan makhluk karena dia firman, dan firman itu adalah Allah. Ucapan Allah itu tidak beda dengan Allah, melainkan Allah itu sendiri sama. Lalu contohnya begini. Di dalam diri saya itu secara sederhananya begini. Di dalam diri saya sebagai manusia itu ada terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada pikiran saya di sana, ada roh saya di sana, ada tubuh saya di sana. Yesus itu adalah sama dengan pikiran, dan pikiran itu bukan makhluk. Pikiran Allah itu adalah Allah itu sendiri. Makanya pertanyaannya, apakah Allah dan firman-Nya itu sama atau beda? Jawabannya adalah sama.
Mana yang duluan? Apakah Allah atau firman-Nya? Kalau duluan firman-Nya, berarti Allah pernah tidak punya pikiran. Dan itu tidak mungkin. Kalau duluan Allah, berarti Allah pernah tidak punya pikiran. Tapi kalau duluan pikiran, berarti Allah pernah tidak ada. Dan itu bertentangan dengan konsep teologi Kristen. Karena Allah itu tiada awal dan tiada akhir. Dia Alfa dan Omega. Itulah sebabnya antara ucapan Allah dan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Karena dia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bisa dibedakan tetapi tak terpisahkan. Memiliki keunikan masing-masing tapi tak terbagikan. Antara saya dan pikiran saya sulit saya bedakan. Kalau pikiran saya duluan dari saya, berarti saya pernah tidak ada. Tetapi kalau saya duluan dari pikiran saya, berarti saya pernah tidak punya pikiran. Kalau roh saya duluan dari saya, berarti saya pernah tidak ada. Duluan roh. Tapi kalau saya duluan ada sebelum roh, berarti saya pernah almarhum. Karena roh itu menghidupkan. Makanya penjelasan tubuh, jiwa, dan roh dalam diri saya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, masing-masing unik tetapi tak terbagikan. Itulah konsep keesaan Allah itu. Tiga yang esa, bukan tiga Allah. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa mau tambahkan. Ada yang Kristen di sini? Israel, Pak John Dedi. Salam Pak John Dedi. Kecil sekali ya suaranya. Iya. Halo. Iya. Oh, ibu ya. Gini Pak di sini. Saya rasa penjelasan itu Bang Juma udah banyak dengarkan dari apologet yang lain lah. Kalau mengenai bicara siapa ya? Pak John Dedi, ini Mbak ya? Oh, John Teddy. Ya silakan Bang John Teddy. Ya, Bang John Dedi, halo. Suaranya jauh ya? Iya, jauh. Hamba Allah, halo hamba Allah, ini Islam atau Kristen? Maaf. John Dedi, oke. Bang Israel, ada mau ditambahkan Bang? Atau kita lanjut ke diskusi? Lanjut aja Bang, gini Bang. Kalaupun kita jelaskan mengenai Tritunggal, itu Bang Juma udah tahu deh itu Bang. Masalahnya gini Bang, dia itu kan bukan pendapat yang baru ini. Makanya dari tadi saya cuma fokus menitikan. Yang saya fokuskan tadi, bahwa Allah itu bukan menyatakan satu numerik, cuma itu aja. Jadi kadang-kala kan cuma itu yang saya fokuskan. Mengenai penjelasan Tritunggal, Bang Juma itu udah tahu. Dia kan berdebat sama yang lain-lain, sama yang Kristen yang lain dia. Makanya saya nggak jelaskan secara panjang atau urut begitu. Oke, silakan lanjut Pak. Baik, makasih Pak Israel. Saya setuju. Saya percaya Bang Juma paham sekali itu. Cuma tadi memang kita perlu menjelaskan itu karena saya melihat ini dialog yang sehat di room ini, tidak debat kusir seperti biasanya. Karena kita masing-masing memaparkan kitab suci kita masing-masing. Nah, karena itu perlu dijelaskan menurut Kristen atau Islam tadi sebagai edukasi juga bagi 987 orang yang ada di Komal ini. Kalau untuk Bang Juma nggak perlu dijelaskan karena beliau udah ahlinya itu. Ya, amin. Ya, tapi teman-teman yang 987 di Komal ini perlu juga tahu bahwa ternyata kalau kita melihat perbandingan Islam dan Kristen dengan kacamata yang sabar, rendah hati, terbuka pada perbedaan, ternyata menarik. Bang Juma menjelaskan Yesus menurut Isa, menurut Al-Quran itu begini, Yesus menurut Kristen itu begini. Ternyata di sana ada titik temu dan titik tengkarnya.
ada persamaan dan ada perbedaan. Gitu. Nah, itu yang penting. Nah, ketika kita sadar itu, maka sebaiknya hindari lagi lah yang saling menghujat, yang saling mencaci maki itu. Cukup hargai pada perbedaan itu dan kita bisa kerjasama pada persamaan. Saya melihat tadi Bang Juma sangat menghargai konsep bahwa Isa itu terhormat dalam pandangan Muslim. Kristen juga melihat terhormat dalam pandangan Kristen. Karena itu kita kerjasama untuk mewujudkan contoh-contoh atau teladan baik beliau ini. Dalam membangun toleransi, dalam membangun hubungan antar umat beragama, dalam memelihara alam dan sejenis. Saya pikir itu ya. Bagaimana Bang Juma? Setuju nggak Bang Juma? Iya, jadi setuju Bang, setuju. Jadi iman Kristen tetaplah iman Kristen, tidak ada paksaan. Kemudian begitu juga di Islam gitu ya. Iya. Kita sama-sama menghargai oknum yang datang kepada Bani Israel ini untuk memperlihatkan mujizat kepada Bani Israel. Kalau di Islam sebagai Nabi, kalau di teman Kristen dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang kemudian mengambil rupa manusia. Iya, silakan mungkin dari teman yang lain ada yang mau ditambahkan. Iya, silakan teman yang lain. Makasih Bang Juma. Saya serahkan ke host, saya pikir sudah cukup dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang baru tadi naik, ya silakan. Dipersilahkan waktu. Bang Rian, Bang John, Dedi. Bang Rian, Bang John, Dedi. Kita langsung ke Bang Israel bangsa ini aja. Kalau tidak berbicara, yang kedua baru naikkan. Ganti topik aja. Masih ngerti ya. Supaya Dilanjutkan ada aja topik yang lain. Iya. Dilanjutkan aja topik yang lain, Bu. Biar berjalan seperti apanya. Iya, silakan. Ya, host, kalau bisa saya usulkan topik tentang puasa, host. Topik tentang puasa menurut Islam dan Kristen ini menarik karena ini masa puasa. Gimana Bang Juma dan Pak Israel atau yang lain, setuju nggak ya? Boleh. Silakan.